Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, terima kasih sudah melihat video ini. Kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur Zoom yang belum familiar, dan saya yakin Anda akan menemukan beberapa fitur yang menarik pada aplikasi Zoom Meeting ini. Karena seperti yang kita ketahui, jika aplikasi Zoom telah menjadi platform populer saat ini untuk berbagi kegiatan online seperti rapat, kuliah online, dan banyak lagi. Namun nyatanya masih banyak fitur yang belum diketahui oleh banyak orang. Jadi mari kita lihat beberapa fitur menarik yang dapat membantu Anda memaksimalkan pengalaman Anda di Zoom. Berikut 8 fitur menarik Zoom yang mungkin belum terlalu familiar digunakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Suci Sriharti Judin, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 Angkatan 2 Kabupaten Sinjai dengan unit kerja RSUD Kabupaten Sinjai. Fitur pertama adalah virtual background. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengganti latar belakang video dengan gambar atau video virtual. Adapun langkah-langkah untuk mengaktifkan virtual background adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa Anda telah memperbaharui aplikasi Zoom ke versi terbaru. Kemudian, buka aplikasi Zoom dan masuk ke akun Zoom Anda. Selanjutnya, klik pada ikon profil Anda di sudut kanan atas aplikasi Zoom. Pilih setting dari menu drop-down yang muncul. Pilih background and filters dari menu samping kiri. Anda akan melihat beberapa virtual background bawaan yang disediakan oleh Zoom. Anda dapat memilih salah satu dari daftar tersebut atau mengunggah gambar dan memilih sendiri. Setelah memilih atau mengunggah background, pilih preview untuk melihat seperti apa tampilannya. Jika sudah puas, klik apply untuk menerapkan virtual background pada sesi Zoom berikutnya. Sebelumnya, pastikan juga untuk memeriksa apakah perangkat Anda memenuhi persyaratan untuk mengaktifkan fitur virtual background di Zoom. Beberapa fitur ini memerlukan kamera yang cukup baik. Selanjutnya, fitur yang kedua adalah breakout rooms. Fitur ini memungkinkan host untuk membagi peserta menjadi beberapa ruang kecil untuk diskusi kelompok atau kegiatan kolaboratif lainnya. Host dapat menentukan jumlah ruang dan memilih untuk menempatkan peserta secara otomatis atau secara manual. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pastikan bahwa Anda telah masuk ke Zoom dan memulai atau bergabung dalam sesi Zoom. Selanjutnya, selama sesi Zoom, klik pada tombol Breakout Rooms di bagian bawah jendela Zoom. Akan muncul jendela top-up untuk mengkonfigurasi Breakout Room. Anda dapat memilih untuk menetapkan Breakout Room secara acak atau secara manual. Jika Anda ingin menetapkan Breakout Room secara manual, Anda dapat menambahkan nama ruangan Breakout dan menetapkan peserta yang akan masuk ke ruangan tersebut. Pastikan jumlah peserta di setiap ruangan tidak melebihi kapasitas maksimal yang diatur. Selanjutnya, jika Anda ingin mengubah nama Breakout Room atau menambahkan peserta setelah Breakout Room dimulai, klik tombol Recreate untuk kembali ke jendela konfigurasi Breakout Room. Setelah Breakout Room diatur, klik tombol Open All Rooms untuk membuka Breakout Room. Peserta akan secara otomatis dialihkan ke ruang breakout masing-masing. Anda dapat bergabung ke ruang breakout room kapan saja selama sesi Zoom dengan mengklik tombol Join Breakout Room di bagian bawah jendela Zoom. Jika ingin mengakhiri breakout room dan mengembalikan semua peserta ke ruang utama, klik tombol Close All Rooms di jendela Breakout Room. Selanjutnya, fitur yang ketiga yaitu anotasi adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan catatan, garis, dan bentuk ke persentase atau tampilan layar mereka saat berada dalam sesi Zoom. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa Anda telah memulai atau bergabung ke dalam sesi Zoom. Selama sesi Zoom, klik pada ikon Share Screen di bagian bawah jendela Zoom. Pilih layar atau aplikasi yang ingin Anda bagikan dengan peserta Zoom, lalu klik Share. Setelah Anda berbagi layar, Anda akan melihat ikon View Options di bagian atas jendela Zoom. Klik ikon tersebut, lalu pilih Annotate. Akan muncul jendela anotasi yang memungkinkan Anda untuk membuat catatan, menggambar, atau menulis pada layar yang sedang Anda bagikan. Di dalam jendela anotasi, Anda akan melihat berbagai alat gambar seperti pensil, spidol, penghapus, teks, dan penanda. Pilih alat gambar yang Anda inginkan untuk membuat catatan atau menulis pada layar. Selanjutnya, jika Anda ingin mengubah warna atau ukuran alat gambar, klik pada ikon roda gigi di pojok kanan bawah jendela anotasi dan atur preferensi Anda. Setelah selesai, Anda membuat catatan atau menulis pada layar, klik pada ikon Stop Annotating untuk menghentikan anotasi. Fitur selanjutnya adalah polling.
Fitur ini memungkinkan host untuk membuat jajak pendapat selama sesi Zoom untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta. Adapun langkah-langkah untuk mengaktifkan polling Zoom pada Zoom meeting adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pastikan bahwa Anda telah memulai atau bergabung ke dalam sesi Zoom. Selanjutnya, selama sesi Zoom, klik pada tombol Police di bagian bawah jendela Zoom. Akan muncul jendela pop-up untuk membuat polling. Klik tombol Edge untuk membuat polling baru. Isi pertanyaan dan pilih jawaban untuk polling yang ingin Anda buat, lalu klik Save. Jika Anda ingin menambahkan polling lain, klik tombol Add a Question dan ulangi langkah keempat. Setelah semua polling dibuat, klik tombol Launch Poll dan memulai polling. Peserta Zoom akan melihat jendela pop-up yang menampilkan pertanyaan dan pilihan jawaban polling. Peserta akan dapat memilih jawaban yang mereka pilih lalu dengan mengklik kotak pilihan lalu klik Submit. Setelah polling selesai, Anda dapat menampilkan hasil polling kepada peserta Zoom. Klik tombol Poll Report untuk melihat hasil polling. Fitur selanjutnya adalah fitur Live Transcription. Live Transcription merupakan fitur yang memungkinkan Zoom untuk mengkonversi ucapan dalam bahasa lisan menjadi teks secara real-time. Fitur selanjutnya adalah Whiteboard. Jika Anda ingin memungkinkan diri Anda atau peserta presentasi untuk menunjuk ke sesuatu atau berkolaborasi secara bersamaan di layar bersama, maka fitur Whiteboard adalah alat untuk itu. Whiteboard adalah fitur yang memungkinkan Anda membuat papan tulis digital, di mana Anda dapat membuat catatan, menggambar, dan membuat jenis anotasi lainnya. Seorang presenter dapat memberikan audiensnya representasi visual dari apa yang ia sampaikan. Pada saat yang sama, whiteboard ini dapat berfungsi sebagai alat kolaboratif yang dapat diikuti oleh semua orang. Selanjutnya, hasil catatan pada whiteboard nantinya dapat disimpan dalam format file PNG atau Portable Network Graphic yang dapat digunakan kembali oleh peserta presentasi untuk referensi pada masa mendatang. Aplikasi Zoom yang terakhir yaitu fitur keamanan. Aplikasi Zoom versi terbaru telah menyediakan sejumlah fitur keamanan seperti kata sandi dan ruang tunggu yang membantu memastikan bahwa hanya peserta yang diundang yang dapat bergabung dengan sesi Zoom. Nah, demikianlah penjelasannya mengenai fitur-fitur dalam aplikasi Zoom. Semoga bisa menambah pengetahuan dan memberikan informasi awal kepada semua teman-teman yang baru memulai menggunakan aplikasi Zoom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.